welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Kamen Rider Zetsu di episode ke-17. Di episode sebelumnya seorang fans Nemu bermimpi Nemu diculik. Dan ternyata kejadian itu berkaitan dengan kasus menghilangnya Nemu 4 tahun yang lalu. Sementara itu Nox akhirnya mendapat kekuatan baru yang membuatnya dengan mudah mengalahkan Zero. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Setelah Zero dikalahkan, di tempat berbeda Baku masih mengejar-ngejar Nightmare yang menculik Nemu. Dan ketika berhasil membuat monster itu terdesak, tiba-tiba sebuah serangan menggagalkan Baku yang akan mengalahkan monster tersebut. Secara bersamaan hal demikian membuat Baku terbangun dari mimpi dan bertanya-tanya terkait serangan apa yang baru saja terjadi. Lalu setelah bangun, Baku dan Minami menuju Zetsu Room dan lantas terkejut mendapati Zero telah hancur dengan keberadaan Night Invoker di sekitar puing-puingnya. Namun Baku langsung sadar bahwa itu adalah ulah Nox setelah ia tahu bahwa Zero tak bisa dihubungi. Sementara usai pertarungan, Nox pergi menemui The Lady untuk melaporkan keberhasilannya menghabisi Zero. Namun The Lady sedikit kecewa sebab sebelumnya ia ingin Nox menangkapnya dengan kondisi hidup. Di sini Nox berdalih bahwa yang ia lawan hanyalah robot yang dikendalikan dari jarak jauh. Maka dari itu memori Zero ia rasa cukup untuk memperoleh informasi. Mendengar kata-kata itu, The Lady langsung paham bahwa Nox sebenarnya sudah muak dengan perintah. Dan hal tersebut ternyata ia ketahui karena The Lady memiliki kemampuan membaca pikiran seseorang. Untuk selanjutnya, The Lady akan menganalisis memori Zero itu untuk melacak lokasi fasilitas organisasi Code. Tak lama berselang, Fujimi dan Asuka tiba di Zetsu Room dan menduga yang menyebabkan Zero hancur adalah Black Case. Dan di sana Baku lantas memberitahukan mereka bahwa yang melakukannya adalah Odaka sebagai bagian balas dendamnya pada Code. Dari pernyataan itu, Fujimi langsung teringat kata-kata Odaka sebelumnya yang mengisyaratkan alasan pria itu bekerja sama dengan Nightmare. Dan lebih anehnya lagi, ternyata laporan terkait penampakan motor tanpa pengemudi sebelumnya tak ada lagi. Lalu siang harinya Baku dan Minami pergi menemui perawat sebelumnya yang bernama Haru untuk meminta maaf sebab ia belum bisa menemukan Nemu. Di sana beruntungnya Haru mau mengerti. Lagi pula ia sudah pasrah sebab kejadian itu sudah berlalu 4 tahun yang lalu. Sehingga ia merasa kemungkinan Nemu pun juga telah meninggal. Akan tetapi Baku tak mau menganggap hal demikian, sebab ia sangat yakin bahwa Nemu masih hidup. Maka dari itu ia meminta Haru untuk menunggu sedikit lagi. Ketika Baku bertekad untuk mencarinya, Minami mengingatkan bahwa mereka tak punya petunjuk, terlebih lagi Komandan Zero tak bisa dihubungi. Karena itu juga ia meminta Baku tak memaksakan diri dan menunggu informasi dari Code saja. Akan tetapi Baku yang khawatir pada keadaan Nemu tak mau tinggal diam. Di saat yang sama tiba-tiba Haru kembali memanggil mereka dan lantas menceritakan tentang apa yang selama ini ia sembunyikan terkait kasus menghilangnya Nemu. Di mana 4 tahun yang lalu Haru mendapati seorang wanita berpakaian dokter tiba-tiba berada di ruangan Nemu dirawat dan menyatakan bahwa nyawa Nemu tak bisa lagi diselamatkan. Awalnya Haru ingin menyangkalnya, namun setelahnya ia malah terhipnotis dan menuruti perkataan wanita itu yang ingin membawa Nemu. Akan tetapi karena ia takut terseret hukum karena mengetahui kejadian itu, maka akhirnya Haru memilih menyembunyikannya dari semua orang. Dan ia pun mengaku mau menceritakannya pada mereka sebab Haru berharap setelah pertemuannya dengan mereka Nemu bisa ditemukan lagi dalam kondisi hidup. Setelah pertemuan mereka dengan Haru, sayangnya Minami tak juga menemukan wanita dokter yang dimaksudkan gadis itu dari beberapa nama yang ia beri. Sehingga mereka menduga jangan-jangan nama yang dokter itu gunakan adalah nama palsu. Meski begitu Baku mengaku informasi yang mereka dapat cukup berguna. Karena berkat itu mereka tahu ada dokter yang punya kemampuan manipulasi pikiran. Akan tetapi karena tak punya petunjuk lain, maka Baku merasa mereka harus memperbaiki Zero untuk mendapatkan petunjuk. Dengan menggunakan recovery capsule akhirnya Zero berhasil diperbaiki. Namun karena memorinya sudah dicuri oleh Nox, sayangnya Zero yang mereka perbaiki hanya wujud motornya saja. Merasa akan mendapat petunjuk di dunia mimpi, akhirnya Baku pun pamit untuk tidur. Dan sesampainya di sana Baku pergi menggunakan Zero dengan memanfaatkan capsule yang memiliki sumber tenaga Zero Rider. Lalu sesampainya Baku di lokasi pintu hati si pemilik mimpi, akhirnya Baku berhasil menemukan lokasi Nightmare sebelumnya berada. Namun ketika Baku akan menemui Nightmare tersebut, lagi-lagi Nox muncul mempertanyakan mengapa Baku masih saja menjalankan misi padahal Zero sudah tak ada. Dan di sini Baku pun tak mau memperdulikannya.
Nox yang merasa diacuhkan dan Baku tetap mematuhi kode meski tanpa Zero, maka Nox berniat untuk menghentikannya. Di sini sebenarnya Baku tak ingin bertarung, sebab niatnya hanya untuk menolong si pemilik mimpi dan Nemu saja. Namun seketika itu juga mereka lantas henshin dan memulai pertarungan. Di tengah pertarungan Baku sadar kekuatan Nox telah meningkat dibanding sebelumnya. Meski awalnya ia bisa mengimbanginya, namun akhirnya Nox berhasil memojokkan Zetsu hingga ia kembali wujud semula. Meski begitu, namun Baku tetap tak mau menyerah. Beruntungnya Nox memilih menyudahi pertarungan mereka dan membiarkan Baku melanjutkan misinya. Meski di satu sisi Nox sadar sikap Baku yang keras kepala itu suatu saat akan membahayakan dirinya. Tak berselang lama Baku akhirnya berhasil menemukan Nightmare. Karena kesal Nemu telah dimakan olehnya, Baku lantas menggunakan physical capsa mengeluarkannya secara paksa dari tubuh monster tersebut. Setelah berhasil keluar, sayangnya ia hampir saja terbunuh oleh serangannya. Namun beruntungnya Nox muncul lagi dan membantu Baku melenyapkan Nightmare tersebut. Hal itu tentu membuat Baku tak menyangka. Namun di sini Nox berdalih bahwa bagi mereka Nightmare hanyalah alat. Usai menjalankan misi, Nox kembali menemui The Lady. Terungkap Nox ternyata sengaja memanfaatkan Nemu untuk memancing Zero keluar, demi tujuan mereka yang ingin menemukan lokasi organisasi tersebut. Usai menyelamatkan Nemu, Baku berharap Haru bisa bermimpi indah sebab Nightmare dalam dirinya telah dikalahkan. Di perjalanan pulang, Baku tiba-tiba merasa sakit kepala, dan di sana The Lady muncul sebagai seorang dokter menolong Baku dan memberikannya kartu nama. Lalu setelah itu di saat yang sama Baku dapat misi baru dan ia mengira itu adalah Zero. Namun di satu sisi ternyata yang memberinya perintah ternyata adalah salah satu petinggi code lain, dan di sini film pun selesai. Demikian alur cerita Kamen Rider Zetsu kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.